Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Kita lanjutkan ngaji kita. Sudah banyak ya, lihat dari daftar isinya itu sudah bisa jadi 3-4 buku itu. Ya, silahkan yang mau, yang punya rekamannya kamu transkrip sendiri, kamu jadiin buku, kamu kasih namamu juga tidak apa-apa. Tulis saja tidak apa-apa. Cuma ya kamu tambahin referensi di mana-mana. Materi ini misalnya kalau kamu jadiin buku, jadi rekaman, mungkin seriusnya paling 20%, yang 80 isinya tidak karu-karuan. Jadi kalau mau kamu jadiin buku, ya bikin aja sendiri, tidak apa-apa. Ya inspirasinya dari slide itu, terus kamu tambah-tambahin apa, cari referensi dari internet, dari mana, nanti bisa jadi. Kalau kamu transkrip langsung apa yang tak omongin, mesti tidak karu-karuan aku. Juga presentasinya juga tidak karu-karuan. Oke, malam ini kita nyampe ke etika jilid 2. Sistem etika bagian pertama. Minggu depan bagian kedua, terus bagian ketiga. Semoga cuma nyampe bagian ketiga aja, karena kita harus agak cepat. Ternyata materi filsafat itu banyak. Saya takutnya kamu baru dapat setengah terus lulus, pulang kampung, nanggung, tak enak ilmu filsafatnya setengah. Jadi harus agak tak cepetin. Yang penting kamu lulus, punya dasar lah. Urusan nanti terakhir-terakhir sesinya sudah sesi filsafat yang khusus, nggak apa-apa. Tapi filsafat yang umum, yang dasar, semoga semua bisa ngikutin. Kalau nanti yang khusus kan bisa kapan saja, di mana saja, nggak harus semuanya detail satu-satu ngerti, pokoknya pas per isu. Tapi yang kayak gini-gini ini dasar, harus ngerti semua. Mulai epistemologi, ontologi, etika, terus estetika. Setelah itu baru kita masuk sistem-sistem filsafat besar. Nah, baru setelah itu semoga kita bisa bermain-main kemana-mana dengan banyak isu filsafat yang spesifik. Boleh filsafat agama, boleh filsafat ilmu, boleh filsafat Islam. Terserahlah nanti kalau kita sudah dasarnya sudah bagus. Oke, sistem etika malam ini saya mau ngomong 2 jenis sistem yang jadi dasar hampir semua teori etika selanjutnya, yaitu etika deontologis dan etika teleologis. Ini dua tema besar dalam etika. Dan semua teori etika itu sebenarnya seandainya ingin digolongkan dalam 2 besar, ya isinya 2 itu. Kalau enggak deontologis, ya teleologis. Kalau deontologis itu pendapat yang bilang bahwa baik atau buruk itu adalah hakikat dari perbuatan. Nipu itu buruk, jujur itu baik. Nah, kalau baik atau buruk itu ada dalam perbuatannya, itu namanya deontologis. Kalau teleologis, baik atau buruk itu tergantung tujuannya atau konsekuensinya. Jujur tapi menyakitkan, itu sama dengan tidak bermoral. Karena apa? Hasilnya menyakitkan meskipun itu jujur. Itu namanya teleologis. Tapi kalau di deontologis, jujur ya jujur. Jujur itu baik dalam dirinya sendiri. Kok jadinya menyakitkan? Nggak ada hubungannya. Yang penting jujur ya jujur. Nah itu deontologis. Tapi kalau teleologis, enggak lah, dilihat
akibatnya. Kalau akibatnya menyakitkan orang, mending gak usah jujur. Kalau punya teman jelek ya gak usah bilang kamu aslinya jelek loh. Nah, gak usah gitu. Jujur tapi menyakitkan itu. Kalau ada temennya males, kamu itu kok males, kamu itu bodoh banget ya. Meskipun itu jujur, tapi ya jangan gitulah. Bagus jujurnya, cuma akibatnya jelek. Katanya teleologis itu tindakan tidak bermoral. Tapi kan aku jujur Pak. Iya, tapi kan akibatnya jelek. Kalau deontologis, ya enggak. Kapanpun dan dimanapun yang namanya jujur itu bagus. Yang namanya jujur itu baik. Bahwa kok ada yang tersinggung, ada yang enggak, bukan karena jujurnya jadi jelek, tapi mungkin ruang dan waktunya enggak pas. Ya, jadi itu dua jenis. Nanti malam ini kita jelajahi dua pikiran besar ini. Kalau deontologis yang paling terkenal adalah deontologisnya Immanuel Kant. Dulu waktu di ontologi kita sudah kenal dengan Immanuel Kant. Hari ini kita masuk ke bagian dari teorinya Immanuel Kant tentang etika. Kant menyebutnya akal praktis. Jadi kalau kemarin akal murni yang metafisikanya itu, nah sekarang ini namanya akal praktis kalau Immanuel Kant. Kalau teleologis orang kenalnya Mill, John Stuart Mill, tapi sebenarnya pelopornya adalah Jeremy Bentham. Ya, dengerin aja namanya, kamu hafalin. Jeremy Bentham sama John Stuart Mill. Nama nggak penting, yang penting kami nanti mengerti sistem berpikirnya dia. Oke, tak dahuluin yang teleologis karena lebih simpel, lebih sederhana. Utilitarianisme. Kita mulai dari Bentham. Kalau Bentham, cara berpikirnya tidak pakai sistem ideal diterapkan di realitas, tapi kebalikannya. Jadi motonya Bentham itu moralitas dan hukum itu untuk manusia, bukan sebaliknya, manusia untuk hukum dan moralitas. Jadi ada sistem moral kayak gimana pun, ada sistem hukum yang kayak gimana pun, itu dia harus dibuat untuk kepentingan manusia, bukan sebaliknya. Manusia yang mati-matian berjuang untuk membela hukum dan moralitas, kebalik. Justru adanya hukum itu biar manusia jadi lebih mudah, jadi lebih tertib, jadi lebih enak. Jangan dibalik, katanya Bentham. Maka yang dilihat jangan apakah hukum sudah tegak apa enggak, tapi kepentingannya manusia sudah adil enggak. Gitu loh. Jadi kalau orang sering bilang, tapi rasa keadilannya mana, koruptor cuma dihukum 4 tahun. Nah itu logikanya pakai logika Bentham. Secara hukum 4 tahun itu sudah sah dengan berbagai persyarat, dengan berbagai undang-undangnya, itu ya di 4 tahun itu sudah valid sesuai hukumnya. Tapi kan rasanya kok tidak adil ya. Nah, adil atau tidak adil itu kan hubungannya sama manusia. Harusnya ada hukum itu manusia merasa adil, merasa nyaman, merasa dilindungi. Tapi kok ada hukum malah nggak dilindungi, berarti keliru cara berpikirnya. Hukum dibuat untuk manusia, bukan manusia ada untuk membela hukum. Jadi kebalikannya. Nah, selama ini kan kalau di TV-TV kamu kan sibuk membela moralitas, membela menegakkan hukum. Penegakan hukumnya mana? Padahal tidak ada jaminan kalau hukum itu tegak terus negara jadi adil. Maka perhatian pertama adalah aspek manusianya. Kalau ada nenek-nenek nyuri semongko apa nyuri apa itu terus diadili, disidang, dihukum, lo itu secara undang-undangnya ya sah-sah aja. Memang hukumnya kayak gitu. Ada orang ngambil barangnya orang lain. Kan di TV ada yang gitu, nenek-nenek nyuri barangnya orang lain, meskipun orang lain itu ternyata anaknya sendiri, anaknya nggak terima, dilaporin polisi. Dan memang mekanisme hukum ya ada orang punya barang, barangnya dicuri ya ada sidang, ada hukuman, ada. Tapi rasa keadilannya kan rasanya gimana ya, kok enak ya kayak gitu. Dan jawabannya yang pemilik hukum kan biasanya ya memang hukumnya gitu, mau apa.
Nah, itu berarti moralitas dan hukum tidak untuk manusia, tapi manusia untuk hukum dan moralitas. Kamu berbuat baik, itu harusnya dampaknya baik buat manusia. Tapi kok enggak, pokoknya mati hidup aku harus jujur, mati hidup aku harus rendah hati, mati hidup, kalau katanya Bentham tidak pas. Adanya orang disuruh sopan santun, disuruh moralitas itu biar manusianya nyaman, jangan dibalik. Oke. Makanya katanya Bentham, kalau kita berjuang menegakkan keadilan, misalnya keadilan itu kan moralitas, bukan karena semata-mata pokoknya kita harus adil apapun yang terjadi, kita harus jujur apapun yang terjadi, enggak. Kenapa kita adil? Ya biar orang yang baik dapat balasan baik, yang buruk dapat balasan buruk. Biar orang yang lemah dibela, biar orang yang didiskriminasi dibantu, dan seterusnya. Itu namanya utilitarianisme. Jadi segala aturan dibuat untuk manusia, bukan kebalikannya. Agama juga begitu nanti melihatnya. Ada ayat, ada undang-undang, ada fikih, dan segala macam. Itu kan untuk kepentingan manusia. Allah menyuruh, menurunkan, bikin aturan, itu kan untuk kepentingan manusia. Jangan dibalik. Kalau dibalik, ya lahirnya seperti banyak fenomena yang kamu lihat sekarang. Kamu kan heran itu, loh kenapa ya katanya agama itu cinta damai, agama itu demi ketertiban, demi spiritualitas manusia, demi ketentraman. Kok malah agama bikin rusak? Karena orang kebalik cara mikirnya. Bukan agama untuk manusia, tapi manusia untuk agama. Ada istilah agama untuk manusia itu kan, kalau enggak dari Fazlur Rahman ya dari Hasan Hanafi. Umat Islam selama ini kebalik cara memahami Islam. Gitu loh. Jadi bukan Islam untuk manusia, tapi manusia untuk Islam. Makanya kamu jadi front pembela Islam. Itu kebalik. Harusnya adanya Islam dikasih Allah padamu itu biar kamu enak, biar kamu nyaman, biar hidupmu tertib. Kok malah kamu jadi susah terus bela-bela? Gak usah kamu bela, dia sudah belain kamu. Harusnya gitu. Cuma mikirin wale. Iya kan? Al-Quran itu hudan, furqon, tibyan. Allah gak pernah bilang Al-Quran itu adalah sesuatu yang harus kamu bela, Islam itu yang harus. Enggak. Justru adanya Islam, adanya Quran, adanya ajaran itu kan biar kamu terbantu dalam hidupmu. Allah ngerewangi kamu, karena kalau kamu mikir sendiri, nyari jalan sendiri, nyaluk jalur sendiri, nanti kamu capek. Maka dibantu dengan Quran, dibantu dengan Nabi. Semua itu untuk bantu kamu dari Allah. Lah kok kamu capek-capek belain? Kan ada itu bukunya yang Gus Dur itu, Tuhan tidak perlu dibela. Karena Tuhan sudah cukup luar biasa untuk bela kamu. Ngapain kamu bela? Kan kita sering menghabiskan energi yang Allah sendiri bilang, seandainya Allah mau, maka seluruh manusia di bumi dan di langit akan beriman. Tapi kan enggak. Untuk ujian bagimu, untuk wastabiqul khairat, orang dibikin beda-beda. Tapi orang sekarang tidak kuat kalau ada yang beda. Telingamu kan panas kalau ada yang beda-beda itu. Kalau ada yang kurang ajar kok gampang bid'ahin sini, kamu juga panas. Sana juga lihat sini, situ kelompok bid'ah. Tadi gitu, cara mikirnya sebenarnya kamu sama aja kayak mereka, cuma kamu di jalur mana, dia di jalur mana. Kamu tersinggungan versi Islam liberal, dia tersinggungan versi Islam fundamentalis, dia tersinggung versi NU, sini tersinggung versi MTA. Cara mikir sebenarnya sama aja. Kita berada di state yang sama. Kita perlakukan seolah-olah kita adalah pembelanya Islam, kita adalah pembelanya Allah, kita adalah pembelanya Quran. Padahal justru Quran, Allah, Islam itu diberikan ke kita untuk menyamankan kita, mengenakkan kita. Dan kalau kita ikut Islam, ikut Allah, ikut Quran, itu kan terus hidup jadi tertib. Bukan kebalikannya. Pembela itu kan seolah-olah kamu lebih besar dari yang kamu bela kan. Coba aja dipikir.
Saya membela adik saya, adikmu gegeran sama temennya tak bela. Itu kan kamu merasa lebih besar dari adikmu yang kamu bela. Saya membela sekolah gitu. Itu banyak logika yang tidak pas di Indonesia ini. Ya, jadi maka sistem moral, sistem hukum itu dibuat untuk manusia, jangan kebalik. Maka jangan kaku-kaku. Manusia itu dinamis. Hukum zaman Belanda mungkin sudah nggak relevan lagi zaman sekarang. Di undang-undangnya nggak ada, di pasalnya nggak ada ya. Kalau nggak ada ya dibikin. Kalau nggak relevan lagi dihapus. Uang itu dibikin buat kita. Ngapain kamu capek-capek? Sekarang nggak boleh lagi begitu, nggak boleh ya diganti. Kok repot? Ya itu formal. Jalan mikirnya itu lurus, nggak bisa belok. Kalau sudah mau maju terus. Padahal kadang-kadang ya belok-belok dikit lah. Karena realitas itu nggak bisa kamu. Jadi orang harus lentur. Jadi jangan kaku. Makanya tengahnya Al-Quran, kamu lihat yang pakai warna merah itu kan pakai kata-kata faliyatalattof. Jadi lentur, nggak kaku. Kalau kaku kamu mudah patah. Dan tidak lembek. Kalau lembek apalagi kamu gampang hancur. Jadi lurus. Jadi orang ngajak. Ada retorikanya dikit lah. Nggak setuju ya nggak setuju, neng ya nggak usah segitunya. Kalau sedang marah kan nggak bisa diajak ngomong. Harus gitu. Mau kemana mas? Mau ke depan. Dari mana? Dari belakang. Yo, sing waras ngalah. Oke. Kan gitu jadi. Pokoknya kalau diskusi tidak gelem kalah ya wis gampang lah, sing waras ngalah gitu aja. Udah kok susah-susah kamu. Ya, hukuman. Nah, nanti kalau di Bentham utilitarisme, karena tadi kan berarti melihat bahwa dampaknya bukan prosesnya. Hukuman juga begitu katanya Bentham. Hukuman mati boleh apa enggak? Dilihat tujuannya, dilihat dampaknya, dilihat manfaatnya. Kalau dengan hukuman mati itu banyak pihak diuntungkan, maka jalan. Tapi kalau dari hukuman mati itu enggak ada satu orang pun yang untung, enggak ada satu orang pun yang dapat manfaat, atau hanya 1-2 orang yang diuntungkan, ya enggak usah. Misalnya dengan dihukum mati, maka penjahat yang lain semua akan kapok dan nggak akan ada lagi yang bikin itu, nggak ada. Nah, itu boleh. Karena kalau kita kaku, hukuman itu kadang-kadang nggak ada manfaatnya kok. Koruptor dihukum 14 tahun itu seolah-olah berat, tapi ternyata dalam prakteknya dihukum di penjara. Penjaranya kayak kamar hotel. Mau apa aja bisa, tinggal pesen. Makan enak bisa, uangnya banyak. Gunanya apa terus dia dihukum? Daripada dihukum gitu, dimiskinkan aja, uangnya diambil semua buat negara misalnya, jadi hukumannya diganti. Nah itu prinsip utilitarian. Jadi hukuman itu bukan balas dendam, tapi satu tindakan yang diambil untuk restorasi. Jadi dengan hukuman ini diharapkan yang melakukan bisa semakin baik, orang yang kena dampak juga mendapatkan kepuasan akibat yang baik, dan di masa depan tidak banyak orang dirugikan dengan dia dihukum. Itu baru jalan. Bukan kok karena kamu salah padaku sekarang tak balas. Bukan itu. Logikanya hukum itu adalah logika utilitas, katanya Jeremy Bentham. Nah, prinsip utilitarianisme secara umum 2. Yang pertama konsekuensionalis atau teleologis. Yang kedua prinsip hedonis. Nah, yang kamu sering ngomong anak-anak hedon, anak-anak yang cari seneng-seneng aja. Sebenarnya itu bermoral dari sisi utilitarianisme. Jadi prinsip konsekuensionalis itu kayak tadi, dilihat konsekuensinya. Kamu ngaji filsafat ini bisa merupakan tindakan bermoral atau tidak bermoral, dilihat konsekuensinya. Hasilnya apa sih? Tujuanmu apa ke sini? Nah itu teleologis namanya. Mau nyari ilmu, mau ngerti filsafat, daripada nganggur nyari teh gratis, nyari apa monggo itu
tujuannya apa dulu. Nanti tujuan itu akan menentukan apakah tindakanmu bermoral atau tidak. Kamu nge-SMS temenmu lawan jenis jam 12 malam, itu tujuannya apa dulu? Mau ganggu? Mau apa biasanya? Kamu SMS malam-malam biasanya yang kamu SMS-in apa? Sholat tahajud. Kayamu. Nah ya, padahal kamu bangunin sambil nonton bal-balan itu. Kayak nih, wah sudah bagi Muslim yang baik ini sepertiga malam yang terakhir, bangunlah. Saya sering dapat kayak gitu-gitu. Oke, ya modus lah pokoknya ya bagimu. Nah itu tujuannya apa dulu? Memang benar-benar ngingetin biar sholat tahajud, apa cuma modus kayak tadi, apa sekedar sengaja usil, apa dulu? Gitu. Apa kamu sedang memang ingin pendekatan terus kamu SMS? Boleh, cuma nanti di samping tujuannya terus konsekuensinya. Ternyata benar gara-gara kamu SMS dia jadi sholat malam. Karena tadi sebelum tidur belum sholat isya, jadi sholat isya. Sholat isyanya malam. Tapi kan berarti kamu berjasa padanya. Nah itu berarti bermoral. Konsekuensinya bagus. Kamu tadi kesini sebenarnya ingin cari minum aja. Ternyata ya lumayan lah dapat teman baru. Nah, konsekuensinya bagus. Jadi di samping telos tujuannya juga konsekuensinya. Oke, itu prinsip pertama. Prinsip kedua, prinsip utilitas. Makanya disebut utilitarianisme. Prinsip utilitas itu prinsip kesenangannya, prinsip hedonnya. Jadi segala perilaku moral itu sebenarnya tujuannya kan cuma dua: maximize pleasure dan minimize suffering. Cari seneng yang paling besar dan menghindari gak enak, menghindari susah, menghindari sakit. Orang hidup itu kan tujuannya cuma dua: cari seneng dan menghindari susah. Kan cuma itu aja. Kenapa kamu mau capek-capek kuliah? Biar nanti seneng di masa depan, gak susah. Arahnya kan ke situ. Kenapa dapat ilmu? Karena ilmu bikin kita lebih mudah, lebih seneng, dan tidak susah dalam banyak hal. Kenapa kamu belajar? Kenapa kamu semua perilaku bermoral itu sebenarnya tujuannya dua. Kenapa kamu jujur? Biar kita dipercaya orang. Kalau dipercaya kan enak. Kenapa kamu apalagi apa aja coba cari tindakan bermoral. Kenapa kamu rajin ke masjid? Kira-kira apa? Pasti ada tujuannya. Kenapa kamu pakai kopiah? Kenapa kamu pakai sini? Biasanya motifnya motif seneng kok, motif enak. Gayanya aja wiritan tiap malam baca ayat kursi 1000 kali, seolah-olah mikir akhirat, tapi di kepalamu kan dunia. Saya baca 1000 kali biar besok kumlot Pak lulusnya. Saya baca 40 kali biar dia manut padaku Pak. Saya baca apa doa isi kepalanya dunia. Maximize pleasure, minimize suffering. Ini di SMS, ditembak-tembak, dikasih isyarat nggak nyambung-nyambung. Wah ini harus diwirit ini. Ya itu arahmu ke situ. Tapi ya enggak apa-apa kan, itu maximize pleasure. Jadi cari seneng daripada nanti ditolak sumpek diwirit duluan. Nah itu prinsip hedon namanya, prinsip utilitas gitu. Ngapain sih yang orang-orang grup sana itu selalu pakai putih-putih dan pakai jenggot, pakai itu? Biasanya ya pingin pleasure, pingin seneng, pingin enak, pingin nyaman dengan perspektifnya masing-masing. Setiap orang selalu begitu. Nah, maka karena setiap orang pingin begitu, maka di mana ada kesenangan terbesar dan terhindar dari sakit paling banyak, disitulah perilaku yang bermoral. Itu prinsip hedonis. Itu Jeremy Bentham. Pokoknya kalau kamu percaya jujur pada dirimu, pasti ketemunya ini. Perilaku bermoral apapun, kamu bantu tetanggamu, ikhlas kok. Tapi dicek, dengan bisa bantu kan kamu nyaman.
Seneng ya bisa bantu orang. Kan lagi-lagi yang kamu kejar seneng. Daripada dibantu kan mending tangan di atas. Kamu merasa enjoy sekali, nyaman. Bantu ditolak itu kan gak enaknya luar biasa. Kamu gak punya uang ya. Tadi saya ngerti duit habis nih, uang 50 ribu. Gak usah, saya gak butuh. Kan kamu jengkel mangkel, kurang ajar. Kuayamu gitu mesti. Jadi gak enak. Kenapa kamu bantu ternyata juga nyari pleasure. Sholat, naik haji, zakat, puasa itu kan ada tujuan-tujuan pleasure. Kamu nyaman. Buktinya ketika kamu yang rajin sholat tiba-tiba meninggalkan sholat kan gelisahmu luar biasa. Meskipun kamu sendiri tahu jadi sholatmu ya sakaratul dewi mbuh diterima bunda. Ya kan? Kamu sholat kan kadang-kadang yes, pokoknya sholat aja kayak biasa ritual. Cepet-cepetan. Asal tugas beres selesai. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kan mesti gitu. Yang penting lega kalau sudah sholat selesai. Kan gitu, cuma ingin nyari pleasure aja, nyari nyaman. Sholat dengan kualitas kayak gitu aja. Kalau kamu ketinggalan sholat, lupa gak sholat, aduh belum sholat ini gimana ya. Padahal malaikatnya halah sholat kayak gitu. Kalau aku jadi malaikat itu mesti sebel luar biasa. Opo sholat kayak gitu aja gayanya kayak sholat kayak gitu. Iya kan? Aduh belum sholat aku nyari masjid, nyari begitu sholat bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar. Ya tujuannya ya, itu pengalaman bersama nggak apa-apa. Ya jadi ternyata kan sebenarnya kamu cuma nyari seeking pleasure, nyari seneng aja. Kalau sudah selesai nyaman, kalau belum kan sumpah kan gitu aja. Oke, itu tidak enaknya jadi orang pinter. Karena orang pinter itu sholatnya, saya bilang semakin orang pinter sholatnya semakin cepat. Karena kamu ngerti titik-titik di mana ini harus diloncati. Kan selalu gitu. Dulu waktu kamu nggak pinter ketinggalan, belum tahiyat awal, diulang kan gitu. Sekarang gampang, ada sujud sahwi. Ya kan? Oke, kan lupa mau takbir Allahu Akbar. Terus kalau dulu awal belajar langsung baca doa iftitah. Tapi begitu pinter, oh iftitah itu sunnah toh. Iya, nggak usah dibaca. Oh sunnah aja toh kan gitu. Begitu ngerti surat itu sunnah juga, nggak usah dibaca. Jadi begitu takbir bismillahirrahmanirrahim, Fatihah, terus sujud, rukuk. Dibaca 3 kali, waktu belajar dibaca 3 kali. Sekarang, 3 kali itu sunnah toh. Ini sekali aja cukup. Selalu gitu. Begitu semakin pintar semakin cepat. Karena memang prinsipnya apa? Cepat itu kan enak. Kamu karena apa? Cari pleasure, cari senang. Di mana kesenangan terbesar, disitulah perilaku yang sebenarnya masuk akal dan moral. Katanya Bentham. Dimana semakin kamu menghindari nggak enak itu sebenarnya nggak apa-apa, wong itu natural kok manusia, katanya Bentham. Jadi nggak usah gelisah, aku kok kayak gini ya, nggak apa-apa, masih manusia. Secara natural memang orang nyari seneng dan menghindari rasa sakit. Oke. Nah ini yang unik dari Bentham. Bentham punya kalkulus kesenangan, hedonic calculus. Nah ini kalau kamu ingin mengukur mana di antara banyak perilaku yang paling bermoral. Jadi malam ini antara ngaji filsafat, opo apel, opo nongkrong di mall, opo ini semuanya menyenangkan ini. Ngaji filsafat lumayan, dapat teh, dapat minuman, di sini bisa kongko, banyak temen. Kalau apel lumayan, karena kalau nggak malam minggu kan agak sepi. Terus kalau nongkrong di mall ya ini sama-sama enak tiga-tiganya. Terus dipilih yang paling enak yang mana? Ukurannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu. Dinilai, diskor. Kalau di Bentham pakai angka. Terserah kamu mau 1 sampai 100 atau 1 sampai 10. Apa ABCD, semonggo. Yang dinilai apanya? Yang pertama intensitasnya. Jadi intensitas itu pilihlah mana yang enak, mana yang lebih enak. Enak nek bosone wong Jawa Timur. Mana yang enak epol. Itu intensitas. Jadi tiga-tiganya sama-sama enak, tapi mana yang enak saja, mana yang enak, mana yang
enak epol wis pokoknya. Nah itu intensitas namanya. Kalau ngaji cuma enak saja. Kalau nongkrong di mall enak dok. Tapi begitu apel mojok berdua itu wah. Koyo ndek pacar wae. Oke. Jadi itu namanya intensitas. Jadi belajar itu enak, nonton TV itu enak, main game itu enak, nongkrong main gitar juga enak. Nah, dari 4 ini coba kamu ranking. Belajar enak sih, cuma enaknya cuma ya biasa lah. Kalau nongkrong main gitar lumayan, kira-kira kalau nilai ya 7 lah. Main game asik juga 8 lah. Kemudian nah gitu loh, dinilai kalkulus. Itu aspek pertama. Kalau aspek pertama ya ternyata sama aja ya, bisa kamu nilai durasinya. Durasi itu lamanya. Main gitar enak, main game enak, Facebookan enak. Ini podo, enaknya mana yang lebih enak? Gak ada pak, ini sama tiga-tiganya. Cek durasinya. Kira-kira main gitar enaknya berapa lama? Kemudian main game enaknya berapa lama? Facebookan enaknya berapa lama? Mana yang durasinya lebih panjang? Itu yang kamu pilih, berarti lebih bermoral secara utilitarian. Jadi yang lebih panjang. Yang ketiga kepastiannya. Kepastiannya kalau dua-duanya kok sama, intensitasnya sama, durasinya sama, kamu cek yang enaknya sejati, bukan enak-enakan sekedar tempelan. Benar-benar enak lah pokoknya, pasti. Jadi kamu nongkrong di mall enak sih pak, tapi yo gimana ya, enaknya itu kayak alah semua pak, misalnya gitu loh. Kalau dibandingkan dengan ngaji, ya mungkin lebih enak pak, karena kalau di mall cuma nonton, di sini dapat sesuatu. Lahir batin pak, lahirnya dapat teh, batinnya dapat teman. Ilmunya kadang-kadang. Misalnya, jadi agak lumayan sedih lah pak, kepastiannya agak lumayan. Kalau sama enaknya apel, itu enaknya pasti pak. Jadi kalau ngaji itu masih iya masih enggak bisa dapat ilmu bahasa enggak. Tapi kalau pacaran itu dijamin pak. Enggak pernah saya pacaran kok enggak enak itu. Mesti enak. Itu berarti pasti. Yang lain masih ragu-ragu gimana ya? Yang ini pasti. Di antara yang abu-abu, kamu pilih yang pasti. Kalau masih sama, intensitasnya sama, durasinya sama, sama-sama pasti, carilah nearness. Nearness itu kedekatan. Kedekatan itu enaknya itu kamu terlibat beneran. Kalau di mall, misalnya kamu lihat orang belanja, lihat cewek yang itu kan berjarak enaknya. Jadi nyaman tapi bukan kamu sih, ya kamu cuma lihat aja kok. Main game juga gitu, ada. Ya enak sih, cuma yang dienakkan gak banyak, tidak terlalu terlibat dalam hidupmu. Beda sama apel tadi, pacaran. Itu kan kamu enak dan terlibat, dan gak cuma melihat dari jauh, itu sudah tembak langsung. Itu kedekatan, namanya nearness. Bukan sekedar membayangkan, bukan sekedar tapi terlibat langsung. Kan ada enak yang cuma membayangkan, ada enak yang melihat orang lain senang, kamu ikut senang. Itu kan ada enak jenis itu. Tapi kalau ada dua enak, satu lihat orang senang dengan yang kamu senang sendiri, pilihlah yang kamu senang sendiri, karena mesti lebih dekat. Temenmu senang dengan adikmu senang, kamu ikut senang. Teman senang ikut senang, adikmu senang ikut senang. Tapi kamu lebih prefer ke adikmu yang senang, karena adikmu lebih dekat. Jenis-jenis kayak gini yang harus kamu pilih ketika intensitas sama, durasi sama, sama-sama pasti, kamu cari yang lebih dekat. Kalau sama-sama dekat, cari manfaatnya. Mana yang lebih bermanfaat? Kalau sama-sama bermanfaat, cari kemurniannya. Mana yang sejati? Sejati itu biasanya ya asli, bukan palsu. Kan banyak kenikmatan yang palsu. Yes, kamu ngerti sendiri lah. Narkoba, apa lagi kan banyak kenikmatan yang palsu. Kalau kamu di kamar mandi menghabisin sabun, itu juga kenikmatan palsu. Tidak asli, jadi nggak sejati, tidak murni. Ya. Jadi
Loh, aku kan pengamat. Ya, jangan salah. Dunia akademik itu kan jadi peneliti tadi apa-apa. Jadi cari, jangan mau yang palsu, cari yang asli, tapi yang halal loh ya. Jangan yang aneh-aneh. Cari yang pure. Ya banyak kenikmatan semua. Cari yang asli. Dan yang terakhir keluasan. Kalau keluasan itu kuantitasnya besar dan kecil. Enaknya luar biasa dan enaknya keluasan. Kalau intensitas itu kedalaman, kalau ekstensitas itu keluasan. Yang satu kualitatif, yang satu kuantitatif. Jadi cek itu semua, kemudian skor lah. Bisa runtutan dari atas ke bawah kayak tadi, bisa juga kamu hitung semua sekaligus. Sopo ngerti aja terus ditotal. Kalau yang ini intensitasnya nilainya 6, durasinya 7, kepastiannya 4, kedekatannya 3, kemanfaatannya 8, keluasannya 10. Kalau tindakan ini, terus kamu total. Mana yang skornya lebih tinggi, itulah yang lebih memberi kenikmatan terbanyak, dan itulah moral. Itu, ini namanya kalkulus hedonis. Ya. Ya pasti ada kritik, ada banyak kritik terhadap Bentham. Yang namanya senang atau tidak senang itu sifatnya subjektif, tidak bisa diukur pakai angka. Mana yang nilainya lebih tinggi, itu tak. Kasih contoh yang mirip-mirip. Memberi minuman dingin waktu sumuk atau memberi minuman panas waktu dingin. Kira-kira mana yang lebih bermoral? Itu kan bodoh kelasnya. Mana yang nilainya lebih tinggi? Membantu temanmu yang kehabisan uang apa membantu temanmu yang opname masuk rumah sakit? Itu ngukurnya susah itu. Mana yang nilainya lebih tinggi? Menghibur temenmu yang baru patah hati apa menghibur temenmu yang baru saja ditinggal Pak D-nya meninggal misalnya? Itu kan ngukurnya susah. Ya lebih bermoral menghibur yang Pak D-nya meninggal, Pak. Siapa? Nggak mesti. Pak D meninggal nggak terlalu bermasalah bagi kamu, tapi ditinggal pacar itu eksistensial itu. Iya kan, kamu kan ditinggal pacar kan gitu, duniaku gelap kiri kanan kan mesti gitu. Jadi mungkin lebih mulia menghibur pacar, tapi bagi ya enggak lah Pak, pacar itu kan orang lain, bisa cari lagi. Kalau Pak D nggak bisa dicari. Kan susah loh skornya. Urusan mana lebih penting, mana lebih enak itu susah. Kayak tadi, mana lebih enak, main gitar apa main game? Itu kan nggak gampang itu. Kalau main gitarnya belum ahli, ya lebih enak main game. Ya kan? Loh, kalau kamu nggak ahli main gitar itu siksaan batin. Tiap hari dimarahi temenmu main gitar, daripada main nggak usah main kan itu. Siksaan batin itu bagi yang nggak bisa. Main game juga gitu, kamu ahli apa enggak ya tergantung. Main game kok kalah terus kan kamu kurus itu. Mana mikir nggak bisa menang, penasaran main lagi, penasaran kan kalah terus lu ya. Tadi katanya enak malah sumpah. Cara menilainya juga susah. Jadi tidak bisa. Kemudian Bentham ini makanya dia disebut big filosofi. Filsafat kayak babi. Babi itu kan hidupnya seneng-seneng terus, kecuali ketemu orang Islam. Iya. Orang Islam itu kan nggak salah apa-apa juga dimarah-marahin babi itu kan. Sama orang Jawa. Orang Jawa itu kan kalau babi tidak ikut-ikut, kalau ada orang salah mesti kamu marah-marahin pakai istilah anjing sama babi itu kan. Itu kan makhluk yang paling malang karena dia tidak ikut apa-apa, tapi selalu kalau ada urusan sumpek sama ruwet dia jadi kambing hitamnya. Iya. Padahal yang salah kamu, yang dicaci kan anjingnya. Wah, mesti gitu. Dasar. Nah itu. Ya kan,
Yang tersinggung kok malah kamu. Menurut saya jangan-jangan anjingnya lebih tersinggung. Nah yuk, dia disamain terus sama yang jahat-jahat, yang kurang ajar, yang bajingan-bajingan, disamain terus sama anjing dan sama babi. Jangan-jangan dia tersinggung kalau kasihan. Kita berarti tidak punya peri kehewanan. Jadi kalau mencaci maki jangan pakai itulah, kasihan. Cari yang lain lah. Ya, apalah bunuh selain anjing. Ayam aja juga kadang-kadang dipakai makian ya. Yang binatang, monyet juga dipakai. Apa ya binatangnya kemana dicaci makian? Onta juga dipakai juga sekarang. Binatang-binatang dipakai semua ya. Burung, beberapa burung juga dipakai. Alah kamu emprit. Nah itu mesti ada yang dilecehkan. Burung juga. Yang manusia memang sukanya itu mengkambing hitamkan binatang itu. Kucing, garong ada hampir semua binatang. Gajah juga dipakai kok. Kalau di tempat saya di Jawa Timur, kalau ada orang kewendut tidak mau berhenti makan, dasar gajah abu. Ya dipakai. Apa salahnya gajah itu loh kok kamu pakai sebagai analogi? Hampir semua binatang, ular juga dipakai. Iya. Jadi manusia itu memang gitu. Padahal binatang diciptakan kan tidak jadi wahana untuk kamu mencaci maki. Nah ini sama. Bentham itu disebut big philosophy. Kritiknya adalah babi yang seneng-seneng, hidupnya selalu enak, selalu nyaman. Itu mungkin kalau pakai teorinya Bentham, itu secara moralitas mungkin dia lebih tinggi dibandingkan Socrates yang hidup sumpek dan dihukum mati. Socrates itu kan susah terus, dia kerja keras, akhirnya hidupnya juga dihukum mati. Bandingkan sama babi. Babi itu kan seneng-seneng, terus gak peduli kiri kanan, gonta-ganti pasangan juga santai aja. Ada apa-apa dinikmati. Babi kan gitu hidupnya. Gak ada yang bikin babi sumpek. Iya, kalau coba babi itu kan di atas kotorannya sendiri aja dia bisa tidur. Di atas aja enak menikmati hidup. Seperti apapun kondisi dia bisa nyaman. Itu babi. Ya, makanya babi itu kan multidimensi. Untuk barang jelek apa aja orang bisa dianalogikan ke babi. Kalau anjing masih bisa, bagusnya misalnya anjing itu kadang-kadang setia loh, itu masih bisa. Kalau babi nggak bisa. Kecuali sudah mati terus dibakar, dimakan orang yang suka. Tapi selama masih hidup susah nyari sisi positifnya. Makanya nggak di barat, nggak di timur, babi itu jadi makian. Iya, orang barat itu nggak mau juga disebut babi. Orang Cina apalagi. Makanya ada ceritanya Sun Gokong itu yang bagian jadi babi itu sama Patka itu kan gitu. Jijik evol pokoknya hidupnya. Nah itu big philosophy, filsafatnya Bentham. Karena banyak orang nggak setuju. Meskipun kalau kamu renungkan ada kok sisi-sisi manusia yang seperti dijelaskan oleh Bentham. Meskipun apa ya sih kayak gini terus dijadikan pedoman moral. Tapi dalam banyak hal kita memang harus kayak Bentham, menilai sesuatu dari hasilnya, tidak sekedar dari prosesnya. Ya kayak tak contohin tadi, saya maunya rendah hati loh, tapi kadang-kadang hasilnya malah jelek. Waktunya kamu harus maju, kamu harus mundur. Waktunya kamu harus teriak-teriak, kamu malah diem. Alasannya rendah hati. Itu kan tidak pas. Rendah hatinya sih bagus, tapi hasilnya terus jadi jelek, jadi rendah diri. Waktunya, ya kamu sih kayak tadi, kamu sih maunya ngomong jujur, tapi hasilnya malah menyakitkan. Itu di titik-titik ini sebenarnya ada gunanya ideologi utilitarian. Kamu juga lihat hasilnya. Belajar terus-menerus yang rajin itu bagus. Tapi kalau porsi dan proporsinya keliru juga, akhirnya juga bisa jelek. Ya apalah, belajar yang hasilnya jelek banyak kok. Gara-gara belajar terus kamu jadi gampang nyalain orang, kamu jadi sombong karena merasa pinter, kamu jadi asosial, gak kenal dunia sekelilingmu. Itu padahal hasilnya belajar. Belajar itu kan bagus, tapi bisa jadi jelek.
Kenapa? Kehilangan porsi dan proporsi. Maka beberapa hal harus kita lihat aspek utilitasnya. Ngaji ini misalnya, ngaji itu bagus, tapi juga harus realistis lihat hasilnya. Kalau hasilnya bagus jalan, tapi kadang-kadang hasilnya jelek, ya tidak apa-apa, nanti di titik tertentu kita sudahi aja ngaji filsafat. Ya mungkin harus gitu. Bahwa ngajinya itu bagus ya, tapi mungkin proses nanti sesi kesekian ketika mungkin orang yang di sini sudah ganti semua, anak-anak baru, mahasiswa baru sudah. Nah itu mungkin di titik tertentu anak-anaknya juga jenuh, apa anaknya jadi pinter-pinter, nggak butuh yang kayak gini loh, ngapain dilanjutin? Meskipun ngajinya bagus, yo dihentikan aja. Mungkin ganti jangan ngaji filsafat, misalnya ngaji apa yang lain. Nah itu pakai utilitarianisme. Oke. Kelemahannya Bentham yang ini tadi, yang disebut big filosofi tadi, nanti disempurnakan oleh Mill. Kalau di Bentham tadi kan parameternya kesenangan. Cuma katanya Mill, ya jangan kesenangan gitu deh, tapi kebahagiaan. Makanya kebahagiaan itu kalau bahasa Yunaninya eudaimonia. Makanya teorinya Mill disebut eudaimonistic utilitarianism. Utilitarianisme kebahagiaan. Filosof yang punya teori eudaimonistik itu adalah Aristoteles. Etika eudaimonia. Kalau di Aristoteles, mungkin minggu depan kalau ada waktu kita ulas. Jadi bahagia itu katanya Aristoteles menghindari ekstrim. Disitulah, di titik tengah itulah antara ekstrim-ekstrim terletak moralitas, terletak kebahagiaan. Misalnya antara berani. Berani itu adalah titik tengah antara pengecut dan nekat. Itu berani. Kalau pengecut itu ada apa-apa kamu kecut hatinya terus mundur. Kalau nekat itu nggak lihat situasi, pokoknya kamu nerabas saja maju. Di antara dua ini ada namanya berani. Rendah hati itu adalah titik tengah antara sombong dan minder. Sombong itu kamu merasa top, kalau minder itu kamu merasa down, kamu merasa rendah. Nah itu titik tengahnya adalah rendah hati. Rendah hati itu kamu sebenarnya jos, tapi tidak usah dipamer-pamerin. Itu rendah hati. Tapi kalau memang aslinya tidak ada yang dipamerin, ya tidak perlu rendah hati, memang tidak ada yang dipamerin. Kalau ada orang ngomong macam-macam, tidak, saya nggak ikut ngomong, saya rendah hati aja. Ya memang tidak ngerti kamu yang diomongin apa. Ya itu bukan rendah hati. Rendah hati itu kamu punya level tinggi, tapi memposisikan dirimu nggak harus terlalu tinggi biar nggak kelihatan. Kayak padi itu semakin berisi dia semakin menunduk, itu rendah hati. Tapi kalau memang padinya nggak ada isinya, ya otomatis menunduk. Tidak harus kamu saya ini rendah hati loh. Ya udah, ya memang raiso, memang nggak ada isinya. Jadi itu namanya bukan rendah hati, tahu diri. Ya, jadi bedakan antara rendah hati dan tahu diri. Kalau ada cewek cowok terus kamu, Anda saya ngalah aja, nggak usah tak rebutin. Ayo, memang kamu harus tahu diri. Kalau kamu ngerebut ya mesti nggak dapat. Sainganmu banyak, yang di atas kamu ngerebut juga banyak. Ya tapi kan kalau takdirnya bagus, ya langsung waras ngalah. Oke. Nah, Mill punya revisi untuk teorinya Bentham. Yang namanya kesenangan itu tidak cuma kesenangan fisik, kesenangan lahiriah seperti banyak dijelaskan oleh Bentham, tapi perlu di-ranking. Kesalahannya Bentham tidak nge-ranking ini tadi. Katanya Mill, ada kesenangan bawah, level bawah, ada kesenangan level atas. Kesenangan level bawah itu kesenangan indrawi, kesenangan makan, minum, istirahat, pijet, dan seterusnya. Itu kesenangan bawah. Lihat cewek cakep seneng, lihat di mall seneng, main game seneng, main gitar seneng. Itu kesenangan indrawi, kesenangan bawah. Ada kesenangan level atas, rankingnya lebih tinggi.
akal, estetika, nikmatnya ilmu, nikmatnya spiritualitas. Nah, itu kesenangan rankingnya lebih tinggi. Kesenangan kelas bawah itu memang menyenangkan, tapi sifatnya sementara, tidak lama. Dan kalau over semakin banyak dilakukan, kalau melebihi batasnya, itu malah yang senang bisa jadi susah. Minum teh itu enak. Kalau nggak percaya tak coba. Enak. Tapi coba ya. Saya enaknya kenapa? Karena aku ngerti batas, tak minum dikit dulu. Kalau sak gelas tiba-tiba tak habisin, percayalah enak itu jadi nggak enak. Dan sementara, kenapa sementara? Ini saya sudah minum, tapi nanti kira-kira 10-15 menit lagi aku haus lagi dan butuh minum lagi. Itu cirinya. Jadi kalau ada kesenangan yang sifatnya sementara dan nggak boleh over, itu biasanya kesenangan level bawah. Makanya kawin itu level kenikmatan bawah, tapi nikah itu level kenikmatan lebih tinggi. Ya, menurut aku aja. Kamu jangan buka buku cari yang itu. Jadi kenapa ya? Karena kalau kawin kan cuma segitu aja. Jadi nggak panjang-panjang. Paling lama berapa kali? Itu kan kayak ceritanya ada kiai ceramah di depan santriwati-santriwatinya, anak-anak jangan tukar akhiratmu hanya demi kenikmatan yang tidak lebih dari 1 jam. Santrinya malah tanya, Pak Kiai, gimana ya caranya bisa 1 jam itu ya? Biasanya dia nggak sampai 1 jam, biasanya paling berapa menit sudah goal. Makanya dia, wah gimana ya kalau bisa 1 jam? Ya ini geblak. Oke. Jadi kenikmatan level bawah. Yang kayak gitu juga kalau over juga rusak kan. Makan itu kalau kebanyakan juga nggak jadi nikmat. Makanan yang paling kamu seneng sekalipun, nikmatnya sementara dan nggak boleh over. Makanya Quran selalu wanti-wanti wala tusrifu. Karena orang-orang musrifin itu barang enak jadi nggak enak. Di dunia ini ada logika, barang enaknya dunia itu semakin lama semakin gak enak. Kebalikannya akhirat, ada hadis kayak gitu. Kalau di akhirat itu semakin lama semakin enak. Kamu pacaran, itu begitu diterima goal terus jalan, itu dari enak-enak lama-lama mesti semakin gak enak. Semakin biasa, semakin ala kayak biasanya. Selalu gitu. Itu dunia. Tapi besok kalau di akhirat enggak, katanya gitu. Semakin enak, semakin enak, semakin enak. Kalau di dunia ronde pertama sit, ronde kedua agak capek, ronde ketiga KO. Itu dunia. Tapi kalau di akhirat enggak. Ronde pertama sit, ronde kedua jos, ronde ketiga sit. Jadi semakin enak. Ayo, katanya gitu kalau di akhirat. Yo, buktikan sendiri besok. Oke, terus Mbak, kalau ranking, kalau yang lebih tinggi itu lebih tahan lama. Kalau kenikmatan di level atas, kenikmatan estetik, kenikmatan spiritual, kenikmatan intelektual, itu tahan lama. Nikmatnya ilmu itu panjang, dan semakin kamu tambah, semakin enak. Kamu nggak ngerti filsafat sama kali, ngerti dikit, ini filsafat, enak ya, ternyata bagus filsafat itu. Semakin kamu tambah ngerti, semakin penasaran. Wah enak ternyata, saya harus mendalami ini. Itu ilmu. Tidak ada habisnya, tidak ada batasnya. Estetika juga begitu. Musik, lagu itu kan nggak ada habisnya. Selalu kamu cari yang lebih enak, terlalu banyak. Spiritualitas juga begitu. Nggak ada batasnya. Sudah cukup, aku sudah cukup soleh kok, sudah nggak perlu ditambah lagi. Tidak ada. Kamu tetap semakin banyak semakin nikmat. Dan abadi sifatnya, tahan lama. Tidak kayak yang fisik. Jadi kalau kamu ngaji filsafat ini hanya nyari teh, itu kamu sedang nyari kenikmatan level bawah. Hanya sebentar.
Begitu teh di luar habis, selesai, kamu nggak merasa nikmat lagi. Maka kejar yang level lebih tinggi. Kenalan baru, persahabatan, friendship, dapat wawasan baru dikit-dikit. Ini lebih tahan lama nikmatnya. Gitu. Dalam hal apapun, siasati kenikmatan kebahagiaanmu dengan ini. Kalau parametermu dengan persahabatan dengan temenmu, dengan pacarmu, ukurannya kenikmatan level bawah, percayalah nggak akan tahan lama. Atau kalau over jadi nggak enak. Saking akrabnya sampai over, misalnya opo-opo sampai ganti baju aja tukeran, celana dalam tukeran, lama-lama jadi nggak enak. Ya, kamu nggak punya privasi juga nggak enak. Maka harus ada batasnya untuk yang kenikmatan level bawah. Beda sama kenikmatan level atas. Kalau kenikmatan level atas, kamu dalami sedalam-dalamnya, kamu aplikasikan sejauh-jauhnya, tidak apa-apa. Terlalu pinter, tidak apa-apa. Kan banyak orang, pinter itu bagus, tapi terlalu pinter janganlah. Tidak, terlalu pinter itu nggak apa-apa. Keterlaluan dalam kenikmatan level atas nggak apa-apa. Jangan terlalu alim lah, masih muda kok. Ya tidak apa-apa, alim-alim aja. Sedalam-dalamnya nggak apa-apa kalau kamu ingin alim. Gitu loh. Kalau gaya, jangan terlalu gaya lah. Enggak, itu kenikmatan dasar, kenikmatan bawah. Iyalah, jangan terlalu gaya. Ngapain sih? Wong itu cuma fisik aja loh. Nah, tapi kalau intelek, kalau ya kayak kalau fisik ya antara apa kamu menyebutnya inner beauty dan yang inner beauty sedalam-dalamnya nggak apa-apa. Kalau outer beauty, saya kapan itu seminar pembicaranya keliru, mau ngomong inner beauty dan outer beauty keliru, antara indoor beauty dan outdoor beauty. Iya. Tapi dia nggak sadar, aku yang mesam-mesem lagi indoor beauty dan outdoor beauty ini logika. Apa cakep kalau di luar ruangan dan cakep kalau dalam ruangan, atau kebalikannya? Kalau di ruangan kelihatan cakep, begitu di luar, wah berarti kamu nggak punya outdoor beauty. Tapi ya, nggak sadar dia ngomongin padahal ya maksudnya inner beauty sama outer beauty. Keliru indoor sama outdoor. Dianggapnya lapangan apa? Oke, jadi ada ranking kenikmatan rendah, ada ranking kenikmatan tinggi. Tuh, John Stuart Mill yang menyempurnakan teorinya Bentham. Secara umum ada kritik terhadap utilitarianisme. Yang pertama, orang biasanya mengkritik yang namanya konsekuensi itu ketemunya di belakang, sementara tindakan moral itu adanya di awal. Dan kita nggak bisa ngeramal nanti akibatnya apa. Saya ingin ngomong jujur padamu, itu kan nggak jelas nanti aku ngomongin akibatnya bagus apa jelek. Kamu ada yang nggak beres ini, saya mau ngomong jujur, tapi jangan-jangan kamu marah. Marah nggak ya? Kan susah kan hitungnya. Kalau tak beritahu nanti kamu jangan-jangan tersinggung. Diberitahu nggak ya? Nah itu kan yang kayak di iklan-iklan itu, diberitahu nggak ya? Karena memang konsekuensi itu orang nggak bisa ngukur. Jadi kalau ukurannya konsekuensi tidak jelas. Konsekuensi itu ketemunya belakangan. Sementara perilaku moral itu harus dilakukan di depan, tidak di belakang. Ya meskipun ada beberapa yang bisa dikalkulasi. Oh kalau saya kayak gini mesti dia marah, kalau kita pun tidak usah ngomong. Tapi dalam banyak hal orang susah mendeteksi konsekuensi. Kemudian yang kedua, ada kritik namanya no res objection. Jadi keberatan no res. No res itu kalau kamu jadi orang utilitarian, mungkin kamu capek. Kenapa capek? Melakukan apa-apa mikirnya ketahuan, terlalu panjang. Jadi kan nyari yang paling bermanfaat, nyari yang paling berguna. Hati mikir, saya ini jam 10 mau tidur, tapi dibandingkan tidur kelihatannya mungkin lebih bermanfaat baca Quran ya. Dibandingkan baca Quran mungkin kan gitu. Capek kamu kalau mau apa-apa mesti mikir mana yang lebih bagus, mana yang lebih bermanfaat, mana yang lebih menyenangkan, mana yang lebih itu enggak. Saya mau main gitar, tapi antara main gitar dengan nongkrong di mall lebih menyenangkan nongkrong di mall.
Tapi antara nongkrong di mall, kamu nggak ngapa-ngapain, akhirnya mikir terus. Mau nonton film, tapi dibandingkan nonton film mungkin lebih enak main Facebookan. Tapi dibanding terus gitu kamu nggak ngapa-ngapain, itu namanya no rest objection. Kalau kamu jadi seorang utilitarian total, menghitung sesuatu dengan segala tetek bengek itu enggak selesai, kamu nggak melakukan apa-apa. Yang ketiga, hasilnya bisa kadang-kadang jadi absurd. Absurd itu kalau hitungannya adalah konsekuensinya, manfaatnya atau hasilnya, orang susah disuruh membedakan mana perbuatan baik, mana perbuatan buruk. Aku bohong padamu dan kamu senang. Dia bohong padamu dan kamu senang. Intinya kan bikin kamu senang. Dia jujur padamu dan kamu senang. Dia jujur kamu senang, aku bohong kamu senang. Kalau diukur tujuannya, yang penting kamu senang kan. Antara bohong dan jujur terus jadi sama aja. Orang jadi bingung kemudian menilai perilaku moral kalau yang dilihat cuma hasilnya aja. Jadi absurd. Kemudian yang terakhir ada problem, kadang-kadang muncul problem keadilan. Kalau ukurannya adalah kesenangan, kenyamanan, kenikmatan sebagian besar orang, kan utilitarian fisiknya itu mungkin dalam banyak orang tidak adil. Misalnya kasus di Indonesia kemarin, kasus misalnya pembantaian Ahmadiyah. Orang yang bantai orang Ahmadiyah kan terus diusut kasusnya polisi. Cuma polisi nggak berani menghukum karena kalau dia dihukum ini banyak sekali orang di daerah situ akan marah. Orang yang dihukum ini nggak boleh dihukum, dia harus dibebaskan. Akhirnya kalau pakai utilitarian, ya sudah, demi kesenangan, ketentraman, kenyamanan orang banyak, sudahlah dia nggak usah dihukum, dilepasin aja. Loh, ini kan yang dipakai namanya prinsip utilitarian. Yang penting orang banyak nggak marah. Kan kadang-kadang ada kasus di daerah tertentu, ada orang bunuh, terus yang bunuh ditangkap polisi, tapi sukunya, keluarganya yang bunuh nggak terima, terus nyerbu kantor polisi. Orang ini harus dibebaskan. Terus polisinya, iyalah daripada ada kerusuhan sosial, kota nanti rusak, bebaskan aja, kacau ini kalau dia gak dibebasin. Ini kan tidak adil pada orang yang terbunuh tadi. Dalam Islam ada kasus kayak gini. Dalam sejarah terbunuhnya Utsman bin Affan. Dan nanti Ali bin Abi Thalib lebih milih prinsip utilitarian. Jadi Utsman bin Affan itu ketika terjadi kacau, demonstrasi di mana-mana, berakhir dengan dia terbunuh. Keluarganya Utsman, yang nanti Muawiyah dan kawan-kawan termasuk, menuntut agar kasus pembunuhan Utsman diusut tuntas. Siapa pembunuhnya harus ditangkap dan dihukum. Kalau hukum zaman itu berarti kisos. Tapi terus ternyata pembunuhnya juga para umat Islam sendiri, beberapa putranya sahabat besar sendiri. Ini kalau diusut, kemudian pembunuhnya dihukum, yang terjadi adalah kekacauan lagi yang tidak selesai-selesai. Bisa jadi perang saudara antar umat Islam. Maka terus Ali bin Abi Thalib milih prinsip utilitarian. Sudahlah, mengorbankan satu orang, terbunuhnya Utsman, yang penting umat Islam tetap stabil, tidak marah, tidak kacau, yang penting tentram, damai. Dan itu yang dipilih Ali. Meskipun ketika Ali milih itu terus terjadi gugatan-gugatan, Aisyah menggugat, Muawiyah dari keluarganya Utsman juga menggugat, terjadi perang demi perang dan seterusnya. Itu kan karena Ali milih prinsip utilitarian, kenyamanan sebagian besar orang. Oke, itu contohnya. Ya kapan-kapan kita belajar teologi Islam. Jadi ada beberapa kelemahan dari utilitarianisme, meskipun kadang-kadang kita harus pakai prinsip ini. Ya kapan pakainya nanti kita tahu sendiri lah. Minggu depan nanti kita coba lihat, kita jelajahi sistem-sistem yang objektif dan subjektif. Nanti dari situ mungkin kita bisa melihat kapan utilitarian harus dipakai. Selanjutnya kan. Kalau kan ini lebih simpel. Tiap hari kita pakai, khususnya orang beragama itu biasanya pakai model kan. Jadi
Cara berpikir benar salah, tidak usah lihat tujuannya. Yang dilihat adalah substansi perbuatannya. Kalau jujur itu bagus, kalau kalau bohong itu jelek, itu aja. Tidak harus dilihat tujuannya. Dasarnya, kalau makanya disebut deontologi. Deontologi itu deon artinya kewajiban. Jadi dasarnya adalah kewajiban yang harus kita lakukan. Kewajiban. Kamu sudah ngerti kok kalau pakai akal sehatmu. Ini dasarnya akal kalau di Kant. Makanya disebut akal praktis. Kalau kamu sehat dan waras, prinsip-prinsip moral itu sudah ada dalam dirimu, dalam pikiran sehatmu. Gak perlu cari Quran, gak perlu cari kiai, gak perlu cari aturan sosial. Nyolong itu mesti jelek, mesti salah. Dan akalmu bisa menangkap itu. Bohong itu pasti jelek dan salah. Mengingkari janji itu pasti jelek dan salah. Dan itu namanya kewajibanmu untuk menghindari maling, menghindari bohong, melakukan jujur. Itu bisa kamu temukan itu dengan akal sehatmu. Jadi kamu gak perlu, kalau ada hal-hal yang sudah jelas itu, kamu gak perlu capek cari ayatnya, kamu gak perlu capek cari hadisnya. Itu otomatis sudah. Gak mungkin juga Quran dan hadis menyalahi yang sudah sangat tegas dari sisi moralitas. Maka katanya kan kewajiban. Jadi suara hati, suara akal itu adalah kewajiban kita. Dan kewajiban itu nanti jadi aturan hidup kita, dan itulah moralitas. Jadi tujuan dari perilaku moral itu bukan benar salahnya perilaku moral itu tidak diukur dari tujuannya, tapi kesadaran kita untuk menjalankan aspek moralitas, perintah moralitas tadi. Kenapa kok bukan hasilnya kayak utilitarian? Ya alasannya gampang, katanya kan. Kadang-kadang kita ada orang berniat jahat. Ketika dia melakukan kejahatan, hasilnya malah bagus. Ada sebaliknya juga. Ada orang melakukan perbuatan bagus, hasilnya malah jelek. Kamu sudah capek-capek nge-SMS dia, pinginnya dia sholat tahajud, dia malah marah-marah. Itu kan hasilnya jelek. Kamu sudah melakukan hal yang baik loh, kamu bela-belain bangun, ngingetin dia bangun, tapi dia malah marah. Jadi tujuan gak bisa diukur. Perilaku baik tidak selalu hasilnya baik, perilaku jelek tidak selalu hasilnya jelek. Kadang kebalikannya. Orangnya sih sholat, tapi kok korupsinya segitu besarnya. Harusnya kan perilaku sama hasil tindakannya nyambung, tapi ini gak nyambung. Banyak yang kayak gitu. Orang yang paling religius ternyata kadang-kadang orang yang paling sadis. Kamu dibandingkan Imam Samudra itu mungkin kalah jauh. Wiridnya, sholat malamnya, rajin tahajudnya, kamu tidak ada apa-apanya. Tapi dibalik yang dahsyat di sisi sayap kanan, dia juga ekstrim di sisi kiri. Dia tega bunuh banyak orang, dia tega dan seterusnya. Ini jadi kalau diukur hasilnya agak susah. Kenapa kok susah diukur ya? Karena akibat atau hasil dari perbuatan kita bukan kita yang menguasai. Kita tidak bisa kontrol. Ini yang bikin orang Jabariyah bilang segalanya tetap Tuhan yang menentukan. Asy'ariyah juga begitu. Setelah bulet tidak karu-karuan, kesimpulannya man propose, God dispose. Manusia yang merencanakan, yang mengatur, Tuhan yang menentukan. Ya sama aja kalau Tuhan yang menentukan kan. Kamu rencana kayak gimana juga Tuhan yang menentukan. Kamu tidak menguasai. Tidak ada jaminan kamu yang rajin belajar IP-nya tinggi. Nggak ada jaminan yang tidak rajin belajar IP-nya jelek. Kadang-kadang mungkin dosennya waktu ngasih nilai ngantuk, terus yang harusnya bagus dikasih jelek, harusnya jelek dikasih bagus. Waktu mahasiswanya protes, loh emangnya kamu mau tak tunjukin hasilmu sih gitu. Dosennya gengsi sudah. Kalau sudah kayak gitu, nah itu kan nasib namanya. Kamu nggak menguasai tindakanmu, hasilnya kamu nggak menguasai. Oke.
Yang bisa kita kuasai hanya motifnya, niat awal dari tindakan kita. Itu kita bisa ngatur, tapi hasilnya nggak bisa. Untuk sesuatu yang kita nggak bisa kontrol, nggak bisa dijadikan pedoman. Jadi untuk sesuatu yang kita nggak bisa memprediksi secara pasti, nggak bisa dijadikan pedoman. Jadi dia tidak setuju utilitarianisme. Yang menentukan baik atau buruk yang jelas yang bisa kita kontrol itu goodwill, kehendak baik kita, niat baik kita. Nah ini ada hadisnya kalau ini, innamal a'malu binniyat. Kalau niatnya baik, ya insya Allah hasilnya baik, insya Allah. Tapi kalau niatnya jelek, insya Allah hasilnya juga jelek. Tapi yang kita kuasai memang niatnya, motifnya. Hasilnya kita nggak menguasai. Maka perilaku moral itu berawal dari kehendak baik kita. Itu titik awalnya. Nah, asasnya apa? Perbuatan baik itu tadi. Asas yang pertama adalah otonomi personal. Orang disebut baik atau tidak baik, pertama-tama dia harus otonom, dia harus bebas. Orang tidak bisa dinilai kalau dia nggak bebas. Kebebasan itu syarat. Kalau kamu punya ideologi manusia tidak bebas dalam perbuatannya, itu implikasinya orang yang tidak bebas itu tidak bisa dihukum, nggak bisa dianggap salah. Kamu memperkosa orang tapi saya dipaksa ya Pak. Kalau nggak memperkosa saya dipukuli ya. Yo terpaksa tak perkosa gimana? Nah, kamu bisa karena kamu nggak bebas kok. Kalau saya nggak melakukan itu saya dibunuh Pak. Susah saya Pak. Saya terpaksa. Jadi harus otonom. Moralitas punya syarat yang pertama otonomi. Orang tidak bisa disebut bermoral kalau dia tidak otonom. Anak kecil itu meskipun dia rajin sholat, meskipun dia baik pada orang lain, jarang orang menganggapnya bermoral. Kenapa? Karena dia masih di level ikut-ikutan, bukan hasil bebas pilihannya sendiri. Makanya kan anak kecil itu masih belum dapat khitab. Dia boleh keliru juga tidak apa-apa, melakukan kebaikan ya tidak apa-apa, tidak dapat pahala, tidak dapat. Dia masih trial and error, masih belum dapat khitab. Kenapa? Dia belum otonom, belum bisa milih sendiri. Bahasa fikihnya belum memayis. Nah, harus otonom dulu. Kalau tidak bebas, ada banyak variabel yang bikin kamu tidak bebas, terpaksa. Kebebasan itu lawannya keterpaksaan. Keterpaksaanmu nggak bisa dinilai. Kok kamu kuliah UIN terpaksa Pak? Bapakku ngancam ya kalau saya nggak kuliah di UIN nggak dikirimi uang. Jadi saya tidak apa-apa kalau kamu terus di UIN nilainya jelek, malas kuliah, itu kamu nggak bisa disalahin. Wong dulu dipaksa kok. Secara moralitas. Yang kedua prinsipnya adalah prinsip respect. Jadi respect itu manusia biarin dia jadi manusia, jangan jadi alat. Kalau di utilitarian tadi manusia adalah alat untuk mencapai tujuan. Manusia jangan jadi alatnya. Justru manusia harus jadi tujuannya. Tujuannya moralitas itu kan biar manusia hidup tertib, hidup nyaman, hidup harmonis, hidup damai. Jadi selain otonom harus ada respect. Dan prinsip yang ketiga ini yang paling asasi, paling dasar adalah prinsip kewajiban. Jadi kamu melakukan perbuatan baik atau perbuatan buruk itu bukan karena motif apapun, tapi karena itu sudah kewajibanmu. Tuntutan akal sehatmu, tuntutan hati nuranimu yang masih jernih tentunya. Tidak usah cari alasan. Kenapa kamu jujur? Ya memang saya harus jujur. Karena tidak jujur itu jelek. Itu aja. Itu namanya prinsip kewajiban. Kenapa kok kamu rendah hati? Ya karena jangan sampai saya sombong. Sombong itu jelek. Tidak harus ada motifnya. Oke.
Kenapa sih kok gayanya gaya kewajiban? Karena segala yang baik yang tadi jadi kewajibanmu itu sebenarnya konsekuensi kalau kamu berpikiran lurus. Kalau kamu masih berpikiran lurus, kamu pasti tahu kalau bohong, kalau berkhianat, kalau tidak setia itu jelek. Itu tuntutan akal sehat. Dan tuntutan akal sehat itu meniscayakan kebenaran. Isinya akal sehat itu kan kebenaran. Itu prinsip kedua. Dan untuk bisa ketemu kebenaran dan berpikir secara sehat, ada syarat kebebasan, seperti yang dibilang tadi. Dan dasar dari semua itu adalah kemanusiaan, kehidupan. Kenapa kok kita tidak perlu cari-cari alasan untuk melakukan perbuatan baik? Karena akal kita masih sehat. Nah, terus kenapa kalau akal harus sehat? Karena kita butuh kebenaran dalam hidup. Dan syarat untuk mencapai kebenaran, kita butuh kebebasan. Dan wadahnya kebebasan itu kehidupan, kemanusiaan. Oh, itu logikanya seperti itu. Jadi kalau dibalik, kita ini hidup dan makhluk yang bebas dan butuh kebenaran. Dan untuk menemukan kebenaran kita perlu akal sehat. Dan hasilnya akal sehat itulah kewajiban-kewajiban moral yang harus kita lakukan. Itulah namanya akal praktis. Tidak lagi hidup di langit kayak kritik akal murni yang di hari apa itu metafisika. Tapi ini praktisnya. Jadi kita hidup sehari-hari dasarnya harus akal sehat. Kok ada orang tega bohong, kok ada orang tega berkhianat, itu pasti dia sedang membohongi dirinya sendiri, sedang mencederai akal sehatnya sendiri. Fatonah itu sebenarnya dia ngerti kayak dia keliru, tapi karena terlanjur merasa enak, terus diterus-terus, dia mengkhianati akal sehatnya sendiri. Maka katanya kan basisnya etik itu harus akal sehat. Kenapa sih harus pakai akal sehat? Karena akal sehat yang bisa menemukan kebenaran. Dan agar akal sehat bisa beroperasi dengan lurus, dia butuh kebebasan. Jangan terlalu banyak dikasih syarat macam-macam. Dan kalau akal sudah sehat, yang didasari kebebasan, kita menemukan kebenaran, berarti disitulah kita bisa hidup sebagai manusia yang sejati, bukan manusia yang palsu. Nah, itu logika selanjutnya. Manusia yang palsu itu kamu membohongi dirimu sendiri. Kamu pakai banyak topeng. Secara nurani kamu gelap. Ya kan? Banyak topeng itu. Kalau bahasanya Ghazali kan gitu. Hati kita ini kayak kaca. Kalau kita salah satu, ada titik satu. Salah dua, ada titik dua. Lama-lama gelap. Gelap itu kamu, akalmu sudah gak sehat lagi, nuranimu gak jernih lagi. Makanya hati-hati. Kamu masih tetap jadi manusia. Salah tidak apa-apa manusia itu, asal kamu tahu, oh ini sebenarnya salah, aku tidak harusnya kayak gini. Dan kamu pegang itu baik-baik. Karena begitu kamu kehilangan rasa bahwa kamu salah, kalau bahasa Inggrisnya sense of guilty, perlahan-lahan kamu sedang menggusur sisi kemanusiaanmu sendiri. Mungkin demi hukum, mungkin demi apa saja kamu kadang-kadang harus salah. Tapi tetap hidupkan kesadaranmu bahwa aku ini janjane salah. Mungkin saking terpaksanya kamu ujian besok harus bikin kerpean kecil-kecil terus dibawa ke kelas. Terpaksa pak, saya nggak belajar pak tadi pak. Yusra popo, yang penting kamu ngerti enggak kalau itu salah? Iya pak, saya tahu salah. Oke, sip. Kamu masih manusia. Yang susah adalah kamu ngerti salah terus. Enggak pak, saya ini enggak salah pak. Saya itu kan pengen cepat lulus pak. Kalau terus kamu bikin argumen macam-macam, kamu sedang bikin titik sendiri di akal jernih,mu dan di hatimu. Dan lama-lama akan gelap. Kayak kamu sekali bohong nggak enak, 2 kali bohong biasa, 3 kali bohong, 4 kali bohong, lama-lama kalau nggak bohong malah nggak enak. Berarti kamu kehilangan sisi kemanusiaan. Maka katanya kan penuhi kewajiban, tuntutan suara hati, suara nurani, akal sehat. Oke, kan menyebut itu, kenapa disebut kewajiban? Ya, karena kewajiban itu kalau dibahasakan
dalam segi prakteknya, dalam praksisnya itu kan, kalau kamu kewajiban itu kan kalau ditulis atau diucapkan biasanya kan pakai bahasa perintah. Kewajiban itu kan berarti kamu jujurlah, kamu rendah hatilah. Kamu itu kan semua kewajiban, sesuatu yang harus kamu lakukan. Perintah, kalau bahasa Inggris perintah itu namanya imperatif. Makanya nanti kalau kamu baca Immanuel Kant, biasanya dibedakan dua. Ada imperatif hipotetis, ada imperatif kategoris. Sama-sama tentang kewajiban, sama-sama suara akal sehat, sama-sama suara nurani. Yang benar-benar moralitas itu imperatif kategoris. Kalau imperatif hipotetis itu biasanya bukan moralitas yang murni. Moralitas hipotesis itu, imperatif hipotesis itu moralitas yang bersyarat. Jadi kalau kamu ingin kumlot, belajarlah yang rajin. Kalau kamu ingin dipercaya orang, jujurlah. Ini bersyarat. Ketika masih bersyarat, ini belum murni moralitas. Kenapa? Masih tergantung dengan syaratnya. Maunya kan, kalau mau jujur, jujur aja. Apakah nanti hasilnya jujur, kamu dipercaya orang atau nggak dipercaya orang, terserahlah. Yang penting kamu harus jujur. Nah itu namanya, kalau kamu harus jujur itu namanya imperatif kategoris. Tapi kalau masih ada syaratnya, itu namanya imperatif hipotesis. Aku akan setia padamu, tapi kamu juga setia loh ya. Itu kan masih bersayap. Itu berarti belum, sebenarnya dia tidak setia kalau kayak gitu. Masih ada, setianya masih tergantung. Oh, ini sebenarnya kalau dalam agama, inilah yang disebut ilmu ikhlas. Iya, moral for moral, nggak usah mikir tujuan macam-macam. Saya sholat biar semakin tinggi derajatku di depan Allah. Nah itu ada syaratnya berarti. Saya mau sholat jamaah biar dapat 27 derajat Celcius apa Fahrenheit terserah, misalnya. Itu berarti masih bersyarat. Allah nyuruh kamu ikhlas kok. Ikhlas itu berarti dikasih 27 ya monggo, nggak dikasih yang monggo. Yang penting Allah nyuruh aku jamaah. Itu kewajiban namanya. Nanti 2 minggu lagi kita bahas etika religius. Jadi imperatif hipotetis berarti masih belum murni moralitas. Yang murni moralitas itu imperatif kategoris. Cara bikin imperatif kategoris itu gimana sih? Apakah sesuatu imperatif kategoris atau tidak? Cirinya gampang. Kalau sesuatu itu bisa diuniversalisasi, bisa diuniversalkan, itu biasanya imperatif kategoris. Kalau di Kant, isinya imperatif kategoris itu 3. Kebebasan, maksim, universalitas. Kebebasan itu tadi tak jelasin, kamu harus bebas. Yang kedua maksim itu motif individu, keinginan pribadi. Yang ketiga universalitas. Kalau universalitas itu yang keinginan pribadimu tadi, universalkanlah. Baru kelihatan apakah ini kategoris atau bukan. Misalnya kamu bilang, bersyarat kan, aku jujur untuk mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Itu kan kamu secara individual. Kalau jujur ini terus kategoris apa enggak sih? Mengujinya adalah universalkan kalimat itu. Kalau diuniversalkan bisa, berarti itu kategoris. Misalnya kalau diuniversalkan kan dari aku terus jadi semua orang. Semua orang harus jujur untuk mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Kalau ini masuk akal, berarti universal. Berarti bisa diuniversalkan maksim tadi. Kalau maksimnya bisa diuniversalkan, itu namanya imperatif kategoris. Tapi kalau enggak, berarti enggak. Misalnya, aku setiap kali aku rendah hati, orang selalu mengelus-elus rambutku. Nah, ini maksim dirimu sendiri kan. Jadi kamu rendah hati biar dielus-elus. Tapi kalau kalimat ini diuniversalkan, setiap orang yang berperilaku rendah hati, kepalanya akan dielus-elus oleh orang lain. Nah itu kan tidak masuk akal ya. Apa mesti dielus-elus? Berarti tidak bisa universal. Berarti bukan imperatif kategoris pernyataan itu. Jadi cirinya
bisa universal, imperatif kategoris apa enggak, itu bisa diuniversalisasi apa enggak. Yang tak kasih contoh merah itu yang enggak bisa sebenarnya, yang keliru. Bukan imperatif kategoris. Jadi memberi uang itu berarti bukan imperatif kategoris, bukan perilaku bermoral. Aku memberi uang untuk mendapatkan simpati temanku, terus diuniversalkan. Setiap orang harus memberi uang untuk mendapat simpati orang lain. Tidak masuk akal. Berarti tidak universal pernyataan itu. Meskipun ternyata kamu begitu, meskipun ketika kamu ngasih uang temanmu jadi simpati, tapi nggak bisa diuniversalkan. Nggak setiap orang begitu. Berarti apa? Memberi uang bukan perilaku bermoral, bukan imperatif kategoris. Caranya kayak gitu. Nanti dibaca lagi. Oke, kritik terhadap deontologi. Ada dilema moral. Dilema moral itu ya, hidup itu nggak selurus itu ya. Kadang-kadang kita punya dilema. Minggu lalu tak ceritain ada miliuner yang meninggal, terus hartanya diwariskan ke kamu semua. Kamu dikasih wasiat, tolong hartaku yang banyak ini sumbangkan ke Barcelona ya, karena aku dukung Barcelona banget nih. Jadi kasih ke sana misalnya. Terus kamu, oh ya tak sumbangin. Ini kan dilema moral bagimu. Kamu harus menepati janji dong. Kamu sudah berjanji padanya. Tapi akal sehatmu, masa uang sebanyak ini cuma dibuat sepak bola? Kalau tak kasihkan ke rumah jombo yatim piatu kan manfaatnya lebih banyak. Ini kan dilema moral. Sama-sama kamu merasa wajib untuk itu. Nah itu problem bagi deontologis. Kemudian mengabaikan rasa kadang-kadang karena terlalu fokus pada akal sehatnya. Dalam banyak hal kita sering-sering rasa ikut bermain. Seneng gak seneng itu, nyaman gak nyaman, kayak di utilitarian ikut bermain. Kadang-kadang gak selalu akal sehat yang bermain. Jujur itu tuntutan batin, tapi kadang-kadang kita jangan jujur dulu deh, bahaya kalau kita jujur ini. Kalau kita jujur, misalnya ada polisi nyari temenmu mau dipukuli misalnya, jangan jujur, bilang aja nggak tahu. Ada konteks tertentu yang kita harus main rasa, tidak cuma main akal. Itu kritik kedua terhadap deontologi. Dan yang ketiga, karena dasarnya adalah akal sehat, kadang-kadang gimana kalau orang yang cara mikirnya nggak canggih, orang lugu, orang desa yang apa, DDR itu daya domnya rendah. Ya, jadi yang mikirnya suwi. Manusia jenis jerapah. Jerapah itu kan kepalanya di atas. Kalau mikir itu, mikirnya tadi malam baru turun ke bawah itu besok pagi. Jadi, oh itu tuh maksudnya tadi malam itu. Jadi baru, karena panjang jarak antara akal sama itunya. Jadi tipenya jerapah, mikirnya suwi. Ya, temannya sudah ketawa sejak tadi, dia baru ketawa. Lu kamu ketawa? Yang tadi itu lo lucu. Mau baru ketawa sekarang. Lu kan ada orang yang kayak gitu. Lah itu susah kalau akal sehat tadi disuruh main. Tidak bisa baca situasi, tidak bisa baca realitas, dan seterusnya. Perbedaannya itu tadilah, kalian sudah paham. Ini jam 9:30. Tak kasih contoh kasus satu aja untuk memperjelas. Iya, error mis, karena pakai namanya Yasir kualat aku. Oke, jadi ini cerita tentang, enggak usah, Yasirnya tak loncati aja. Tak loncati ya. Jadi ini cerita ada anak muda namanya Yasir. Yasir ini pamit bapaknya dugem. Sama bapaknya boleh lah, tapi paling malam jam 11 kamu pulang. Ternyata dia pulang jam 12. Alasannya, wow, saya pilihnya jam 11 Pak, menepati janji. Tapi ada 2 temen cewek ini yang tidak bisa pulang, dia tidak ada yang nganter. Kalau nggak tak anter, wah kasihan dia. Jadi terpaksa saya harus nganter. Saya pinginnya sih jujur, tapi menepati janji, tapi tidak bisa. Nah itu kalimatnya Yasir. Saya sih ngerti kalau aku salah, tapi kan situasinya tidak bisa, saya harus menepati janji. Nah terus bapaknya bilang, tidak bisa sih, tetap kamu harus dihukum, karena janji adalah janji. Salah ya tetap salah. Terus ibunya protes,
Yasir salah sih salah, cuma kan bisa dimaklumi. Kan maksudnya dia baik, bantu temannya. Ada 3 tipe itu tadi kan. Yasir yang bilang karena situasinya menuntut begitu, bapaknya yang bilang salah, ya salah, nggak perlu cari alasan. Kalau ibunya bilang, iya sih kamu salah, tapi kan bisa dimaklumi kan maksudmu baik. Bapaknya Yasir itulah deontologis, menepati janji, ya salah, nggak usah terlalu banyak alasan. Ibunya Yasir itulah teleologis. Kamu sih memang salah, tapi kan tujuannya bagus, kamu ngantar temen jadi tujuannya baik, bisa dimaklumi. Terakhir Yasir. Kalau Yasir itu dalam etika namanya etika situasional. Dasarnya situasi. Nanti ada banyak sistem etika. Yang situasional ini tak jelaskan minggu depan. Kamu sudah ngerti teleologis, deontologis. Nah, yang situasional jawabannya Yasir. Kita ketemu Yasir minggu depan. Kayak gimana jenis-jenis etika yang situasional, dengan judul besar jenis etika yang subjektif atau objektif. Oke ya. Yang lain nanti tinggal dibaca lagi ya, kamu copy aja slide-nya. Ada beberapa slide yang tidak bisa tak jelasin satu-satu. Yang penting kamu bisa menangkap maksudnya. Kalau kayak gitu deontologis, kalau kayak gitu teleologis. Silahkan kalau ada pertanyaan 1-2. Alhamdulillah nggak ada. Ya, kalau ada silakan. Oh itu mil. Itu sebenarnya mil pengen membedakan. Ya untuk fisik sebutlah itu kesenangan, tapi untuk level tinggi itu sebenarnya itu bukan cuma kesenangan. Lebih pasnya sebutlah itu kebahagiaan. Bahasa Inggrisnya yang kesenangan itu pleasure, kalau yang kebahagiaan itu happiness. Mendapatkan ilmu, mendapatkan kenikmatan spiritual itu bahagia sekali, happiness. Tapi kamu dapat makanan enak, dapat pacar baru itu pleasure. Bukan bahagia tapi menyenangkan. Bentang terlalu fokus pada pleasure, melupakan happiness. Maka disempurnakan oleh mil. Prinsipnya adalah kenikmatan paling besar untuk sebagian besar orang. Itu prinsipnya utilitarian. Oke? Sudah ya. Sudah malam, kamu harus segera bubuk. Ya. Jadi anak baik lah, jadi anak soleh. Jangan lupa sikat gigi, cuci kaki, berdoa sebelum tidur. Saya akhiri sekian. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.